Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, Mimin sedikit mengingatkan saja, PC Mimin atau komputer Mimin sedang ada kendala. Jadi kalau suara Mimin banyak noise karena efek dari PC Mimin yang gangguan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk yang udah Saweria Mimin jadi nggak bisa nampilin langsung ya, karena di HP agak ribet. Tapi Mimin makasih banyak yang udah support lewat Saweria ke Mimin. Oke, kita langsung saja pada video terbaru. Beichi Star Master mengangguk. Saat ini kita masih belum tahu banyak tentang mereka. Pertama-tama, kita tahu bahwa binatang sektor sangat hebat dalam serangan jiwa. Dan kedua, kita juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan dewa. Selain itu, kita tahu bahwa meskipun binatang sektor bertarung dan mencoba saling menghabisi, saat kita muncul, mereka akan bekerja sama untuk menyerang kita. Dewa Iblis Mata dan Dewa Sejati Hati Ilusi diserang oleh 3 binatang sektor pada saat yang bersamaan. Lo Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka menyadari bahwa meskipun binatang sektor berusaha saling menghabisi, saat menghadapi musuh dari luar, mereka akan bekerja sama dan melawan orang luar bersama-sama. Master Sejati 9 Keterpencilan menggelengkan kepalanya. Akan sulit untuk menghabisi mereka satu persatu. Lo Feng berpikir, Hong dan Dewa Iblis Mata sama-sama hebat dalam ilusi, dan tekad mereka berada di level Dewa Sejati Ruang Hampa. Jika mereka hanya memiliki tekad di level Dewa Sejati, mereka akan menderita kerugian besar. Beberapa kata dilarang di Samudra Semesta. Informasi tentang Dewa-Dewa Sejati Ruang Hampa dan mereka yang lebih kuat disembunyikan. Kita tahu terlalu sedikit tentang binatang sektor, kata Master Iblis berkepala 9 dengan cemas. Keterampilan apa yang mereka miliki? Berapa jumlahnya? Kami tidak tahu apa-apa. Jue He mengangguk. Selain itu, akhir dari era alam semesta ini semakin dekat, kata Guru Sejati Mata Dewa. Mungkin hanya butuh beberapa triliunan era untuk mencapainya. Menurut pikiran asli, kita harus mengakhiri binatang sektor sebelum era alam semesta ini berakhir. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Binatang sektor merupakan sumber kekhawatiran bagi semua makhluk agung di Samudra Semesta. Bahkan Lo Feng dan Guru Sejati Pertama Mata Dewa yang sebelumnya bermusuhan, kini telah menjadi teman dengan musuh yang sama. Permusuhan dapat dihapuskan dalam waktu yang singkat. Aku pikir kita perlu pergi ke kediaman binatang sektor lagi, kata Guru Sejati Mata Dewa. Ya, kita perlu pergi lagi, dan kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Jue He merasa cemas. Kita harus belajar lebih banyak tentang mereka. Dengan begitu, kita bisa lebih siap dan bisa membuat rencana yang lebih baik. Selama triliunan era terakhir, Samudra Semesta telah menyerap warisan dari peradaban kuno, termasuk beberapa teknik kuno, barang-barang berharga jenis mesin, dan cara mengendalikannya. Makhluk-makhluk hebat di Samudra Semesta telah mencapai batas mereka. Makhluk-makhluk seperti Guru Skeleton Master dan Master 9 Keterpencilan tidak akan mampu meningkatkan diri mereka lagi. Bahkan jika mereka diberi era semesta yang lain, sebaliknya, binatang sektor hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya bertarung. Kita perlu membentuk tim Dewa Sejati yang terdiri dari mereka yang berasal dari Samudra Semesta, kata pemimpin kota primal sambil mengangguk. Kita perlu pergi ke tanah kegelapan dan mempelajari lebih banyak detail tentang mereka, sehingga kita dapat membuat rencana yang lebih baik. Pertama-tama, semua Dewa Sejati dalam tim harus kuat. Selain itu, kita perlu mengakui bahwa itu akan berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan kegagalan ini mengguncang fondasi Samudra Semesta. Semua orang mengangguk. Tidak seorang pun benar-benar tahu betapa berbahayanya tanah kegelapan. Jika setengah dari 8 makhluk tertinggi terbunuh, bahkan jika mereka memperoleh informasi terperinci, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, 8 makhluk tertinggi adalah pilar Samudra Semesta.
Aku akan memimpin, kata Lo Feng. Satu dewa sejati dari era alam semesta pertama, satu dewa sejati dari alam semesta kedua, dan dua dewa sejati dari era alam semesta asli. Kita akan membentuk tim seperti ini, dan aku juga akan bergabung. Akan ada 5 dari kita, termasuk Lo Feng. 3 dewa sejati berasal dari alam semesta asli. Itu sudah diduga, karena jumlah dewa sejati dari alam semesta asli jauh lebih banyak daripada di era alam semesta pertama dan kedua. Pemimpin Bima Sakti yang akan memimpin kali ini, jadi tidak akan ada masalah. Pemimpin Bima Sakti akan mampu menemukan misteri di balik ini. Lo Feng mengangguk. Dia adalah seorang Universe Master dengan beberapa tubuh. Bahkan jika salah satu tubuhnya dimusnahkan, itu dapat segera dipulihkan. Selama triliunan era terakhir, tekadnya telah mencapai tingkat dewa sejati abadi dan mempraktikkan teknik Raja Dewa. Itu sangat bermanfaat. Dia juga memiliki tubuh dewa raksasa dan merupakan makhluk paling kuat di samudra alam semesta. Dia tidak takut dengan rumah binatang sektor. Guru sejati mata dewa, dewa sejati Juehe, kembalilah dan bicaralah dengan makhluk-makhluk agung dari era alam semesta kalian, kata Lo Feng. Satu dewa sejati dari setiap alam semesta, dan mereka harus memiliki kemauan yang kuat. Baik guru sejati mata dewa maupun dewa sejati Juehe mengangguk. Tidak masalah, banyak dewa sejati akan merasa terhormat untuk pergi bersamamu. Selama triliunan era sebelumnya, Lo Feng telah menjadi semakin kuat. Setelah berlatih teknik mata dewa, Lo Feng sekarang dapat mengintimidasi dewa sejati hanya dengan satu tatapan. Mereka semua memuja Lo Feng, dan mereka juga tahu bahwa kekuatannya akan berada di luar imajinasi begitu ia menjadi dewa sejati. Setelah pertemuan ini, mereka kini memiliki rencana dasar tentang cara menghadapi binatang sektor. 8 makhluk tertinggi segera berpisah. Lo Feng, pemimpin kota primal, dan Master 9 keterpencilan terbang kembali ke alam semesta asli. 9 keterpencilan, kata Lo Feng. Kita butuh 2 dewa sejati lagi dari alam semesta asli, 1 dari sekolah dewa leluhur, dan 1 dari aliansi binatang luar angkasa. Apakah itu akan jadi masalah? Tidak ada masalah. Master 9 keterpencilan mengangguk. Sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa juga memiliki banyak dewa sejati. Tetapi kamu juga harus berhati-hati, kata Master 9 keterpencilan. Itu adalah kediaman binatang sektor yang memakan pikiran asli untuk menggunakan begitu banyak metode. Benar sekali, kata pemimpin kota primal dengan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan binatang sektor itu. Ingat apa yang terjadi dengan kapak besar. Lo Feng mengangguk. Aku tahu aku ingin mengirim tubuh musaku ke sana kali ini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Pemimpin kota primal merasa tenang. Tubuh Musa adalah makhluk bertipe energi dan tidak memiliki jiwa, jadi serangan jiwa tidak berguna untuk melawannya. Selain itu, Lo Feng juga dapat mencapai level kedua pada kehidupan bertipe energinya. Dan tubuh Musa tingginya 100 juta kilometer. Tubuh dewa yang begitu besar, jauh lebih besar daripada Hong atau guru sejati mata dewa. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kali ini, pikir Lo Feng, saat ketiga era semesta memilih jagoan mereka, aku harus berbicara dengan guruku. Lo Feng tahu bahwa dewa sejati berasal dari ras yang berbeda-beda dan akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk memutuskan siapa yang akan pergi. Di tanah kegelapan di area inti sektor puncak miring yang terpencil, kabut hitam bergulung-gulung di tepi tanah kegelapan. Sebelumnya tidak sebanyak ini, tetapi seiring berjalannya waktu, kabut itu semakin tebal. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tanah kegelapan, kemudian melambat dan berhenti. Monster raksasa itu memancarkan cahaya hitam dari setiap inci tubuhnya. Monster itu memiliki 2 kepala yang ganas, dan di setiap kepala ada 1 mata, hidung, dan mulut. Monster itu memiliki sepasang lengan dan sepasang kaki. Monster itu telanjang bulat, dan kekuatan jahat merasuki setiap bagian tubuhnya. Mata tunggal di masing-masing dari kedua kepalanya melirik pada sekeliling. Tubuhnya menanggung lusinan luka. Darah hitam merembes dari pembuluh darahnya. Tiba-tiba, kepala pertamanya membuka mulutnya dan lidahnya menjulur. Lidahnya menyapu seluruh tubuhnya seperti seberkas cahaya raksasa, menjilati setiap luka di tubuhnya. Beidi, monster hitam mengerikan itu berteriak dan meraung. Akulah raja terhebat.
Benar, kau yang mengatur sistem. Itulah sebabnya kau lebih kuat. Apakah kau ingin menghabisi dan memakanku? Tunggu saja dan lihat. Tidak akan semudah itu. Terakhir kali 2 piring makan sudah ada di depan pintu kita. Ketiga idiot itu sungguh bodoh hingga mereka membiarkan makanan lezat itu lolos. Bisik monster jelek itu. Beidi, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu di sarang kami. Tetapi selain memakan binatang sektor lainnya, aku juga bisa melahap makanan lezat untuk memperkuat diriku. Aku akan pergi ke dunia tempat makanan lezat itu berada, dan aku akan terus memakannya tanpa henti. Aku akan menjadi lebih kuat, dan saat aku kembali, aku akan mengalahkanmu. Binatang sektor di sarang kami semuanya jahat, dan mereka tidak akan membiarkanmu. Makanan di luar jauh lebih mudah diperoleh. Saat aku kembali, aku akan lebih kuat darimu. Lalu aku akan memakanmu, dan yang lainnya, aku akan menjadi raja tertinggi. Ia terbang menuju ombak tak berujung tempat sebuah perahu besar mengapung. Saat cahaya hitam terbang ke arahnya, 2 makhluk menjulang tinggi terbang keluar. Rajaku, kata Kaisar Senjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Monster mengerikan itu berhenti dan menatap ke bawah ke arah 2 dewa sejati. Monster itu menatap mereka sejenak, kemudian tiba-tiba berubah bentuk. Monster itu berubah dari monster mengerikan menjadi makhluk humanoid besar yang memiliki ekor raksasa di punggungnya, meniru beberapa karakteristik dari Kaisar Senjia dan Dewa Leluhur Naga Batu. Pada saat yang sama, monster itu juga dipenuhi dengan kekuatan dewa. Lihat, apakah aku mirip dengan kalian? Tanya binatang sektor. Ya, jawab Kaisar Senjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Mereka menyebut setiap binatang sektor yang mereka lihat sebagai raja. Semua binatang sektor itu gila, dan masing-masing menganggap dirinya yang terbaik. Aku butuh informasi terperinci tentang samudera semesta, kata binatang sektor. Ceritakan tentang semua makhluk hebat di samudera semesta. Kaisar Senjia dan Dewa Leluhur Batu Naga saling memandang. Apakah binatang sektor ini akan pergi ke samudera semesta? Mereka sangat gembira. Mereka telah menahan keinginan mereka terlalu lama. Setelah Master Bintang Petir Agung meninggal, mereka adalah satu-satunya musuh yang tersisa bagi Lo Feng. Mengingat reputasi Lo Feng, mereka tidak berani pergi ke dunia jin. Jadi mereka tidak memiliki peradaban kuno maupun barang berharga yang berjenis mesin. Jadi mereka telah berlama-lama di sini selama itu. Suara berat dan dingin seperti gemercing logam menggetarkan ruang saat Kaisar Senjia berbicara. Matanya tajam menatap pusaran energi yang beriak dalam gelapnya ruang antar bintang. Samudra semesta telah jauh berubah. Ia kini lebih kuat, lebih kejam daripada sebelumnya. Semua karena munculnya daratan keempat paling berbahaya, yaitu dunia jin. Dunia jin, geram binatang sektor itu. Suaranya seperti auman dari perut bintang mati. Apa yang begitu istimewa dari daratan itu? Dunia jin adalah warisan peradaban kuno, lanjut Kaisar Senjia. Harta karun mesin, jiwa undying, bahkan dewa sejati dari era sebelum era ini, semua terkumpul di sana. Tak terhitung kekuatan tertinggi telah memasuki dunia jin untuk menimba kekuatan dan mengambil harta, dan mereka tumbuh sangat cepat. Tapi di antara mereka hanya satu nama yang harus kita waspadai lebih dari apapun. Siapa? Tanya binatang sektor dengan nada malas namun berbahaya. Dia pemimpin Bima Sakti, yaitu Lo Feng. Suasana hening sesaat. Binatang sektor mengerutkan alis. Seorang manusia dan hanya Universe Master. Ia mendengus. Makhluk rapuh. Apakah kalian ingin aku mewaspadai dia? Dewa Leluhur Batu Naga maju selangkah. Suaranya rendah, serak namun serat tekanan. Jangan meremehkannya. Lo Feng menghabisi Master Bintang Petir Agung saat dia bahkan belum lama memasuki dunia jin. Ekspresi binatang sektor berubah sedikit. Apakah benar Master Bintang Petir Agung ditebas olehnya? Itu benar, lanjut Batu Naga. Dan bukan hanya dia. Konon saat provokasi terhadap manusia terjadi di alam semesta asli, Lo Feng membinasakan ratusan Universe Master hanya dalam satu serangan. Tidak ada bukti langsung, namun semua pihak besar sepakat dia memegang kuasa tertinggi di dunia jin. Binatang sektor terdiam. Untuk pertama kalinya, kebisuan menggantikan tawa sombongnya. Batu Naga menambahkan, bahkan tekad dari asal muasal semesta asli telah menyatakan Lo Feng adalah penguasa nomor 1 di samudera semesta. Binatang sektor bergumam,
tapi dia hanya seorang Universe Master. Bagaimana bisa? Karena setiap kali dia bertindak, kata Kaisar Shenjia, dia menekan semua yang menentangnya. Dia tak terkalahkan. Binatang sektor memejamkan mata sesaat. Kemudian ia tersenyum, senyum penuh haus darah. Lo Feng, aku Murusa akan mencatat namamu, tapi tidak sekarang. Aku akan memakan makanan lezat terlebih dahulu. Setelah kekuatanku matang, aku akan datang sendiri dan mencicipi kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah kau bisa menyaingi Beidi. Nama Beidi membuat semua dewa sejati membeku. Mereka tahu Beidi adalah satu-satunya lawan yang pernah membuat Murusa hampir mati. Jika Lo Feng dianggap selevel, maka ini akan menjadi perang semesta. Di alam semesta asli, di antara lautan bintang yang berkilau dingin, seorang pria berjubah putih melangkah dalam kehampaan angkasa menuju ke sebuah bintang merah menyala. Ia adalah Lo Feng. Di dalam bintang itu terapung sebuah kapal rusak dikelilingi api yang memutar. Di ujungnya duduk bersila seorang lelaki tua. Tubuhnya tenang, tangannya mengelus sebuah batu halus. Dia Shosanke, guru dari Lo Feng. Guru, sapa Lo Feng, berjalan tanpa terganggu kobaran api ataupun udara dingin. Apakah kau hendak pergi ke sarang binatang sektor? Tanya Shosanke membuka matanya perlahan. Ya, jawab Lo Feng. Kami merasa tidak bisa menunggu lagi. Mereka tumbuh terlalu cepat. Aku akan mengirim tubuh Musa untuk mengintai. Tapi sebelumnya, kamu menyuruhku untuk datang. Shosanke mengangguk pelan. Benar, karena ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Suaranya berat tentang kebenaran yang disebarkan tekad asal mula alam semesta asli. Apakah kamu tak mempercayainya? Tanya Lo Feng. Sebagian benar, tapi sebagian kebohongan, kata Shosanke tegas. Misalnya perahu semesta, katanya diciptakan untuk melawan binatang sektor. Itu sungguh lelucon. Lo Feng terkejut. Lalu apa tujuannya? Binatang sektor memang mengerikan, lanjut Shosanke. Mereka dilahirkan dari samudera semesta, bentuk kehidupan murni yang eksistensinya menyaingi semesta itu sendiri. Dan tahukah kamu apa yang paling tidak mengancam bagi mereka? Lo Feng menatap menunggu jawaban. Itu adalah alam semesta asli. Tapi bagaimana bisa, bisik Lo Feng. Shosanke tertawa pelan. Karena semesta asli tidak bisa melawan, tidak seperti semesta mini atau tanah suci yang bisa membalas jika diserang. Semesta asli hanya bisa menerima. Binatang sektor bisa melahapnya tanpa konsekuensi langsung. Jadi, tekad asal mula itu ingin kami bertarung karena ia tidak bisa bertarung sendiri. Ia hanya bisa memanipulasi kalian semua untuk bertarung demi dirinya. Tapi ia tidak benar-benar peduli apakah kalian hidup atau mati. Lo Feng menunduk, pikirannya berkecambuk. Namun lanjut gurunya, kau bisa membalikkan keadaan. Jangan menjadi alat, mintalah keuntungan sejati dari tekad asal. Apa yang bisa lebih besar dari harta atau warisan? Tanya Lo Feng. Kesadaranmu digabungkan dengan asal mula semesta asli. Suara Shosanke sangat serius. Kau akan mengalami sendiri bagaimana semesta hancur dan dilahirkan kembali. Itu adalah pengalaman paling ilahi yang pernah ada. Dengan itu, kau tidak hanya akan memahami hukum semesta, kau akan menjadi bagian darinya. Lo Feng membeku. Gagasan itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia bisa menjadi lebih dari dewa. Sementara itu, di kejauhan sana, Murusa bergerak dari sarangnya. Ia meninggalkan tanah kegelapan dan menuju samudra semesta. Pertama, aku akan makan Bima Sakti itu, lalu aku akan memakan semuanya. Dan ketika aku kembali, jika Beidi sudah mati di tanganku, maka akulah rajanya. Oke guys, sampai sini dulu dan mohon maaf sekali lagi Mimin ya. Lagi ada gangguan di PC Mimin setelah upgrade malah kutu kumprit teman-teman ya. Enggak langsung cacet-cacet, malah gangguan, malah bikin pusing nih ya kepala Mimin ya. Ditunggu aja nanti kalau Mimin udah bisa balik ke PC lagi dan enak ngerjainnya, ya suara Mimin bakal kayak sebelumnya, nggak terlalu banyak noise yang deng 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 atau suara apalah itu ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.